Ini masih belum ya? Gue ke toilet dulu ya. Baik, Pak. Boleh, Pak, silakan.
Oke, sudah lengkap ya. Cek. Ya Pak, sudah. Coba dites dulu mungkin suaranya. Bisa dibantu, Mas. Cek, satu, dua, Cek. tiga, cek. Cek. Dan Suara saya ada Pak? Yes. semuanya Yes. ada. Oke. Ya, Baik, kita mulai aja ya Pak. bentar saya coba bantu record dulu ya. Baik Karena nanti Pak. mungkin butuh recordnya. Ya, boleh langsung mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Yuda. Terima kasih banyak sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk kami setelah Bapak bekerja ya Pak. Oke, Eh, siap. Semoga Bapak sehat selalu. Nah, sebelumnya kita mulai Pak. Izin memperkenalkan singkat terlebih dahulu ya Pak. Perkenalkan saya Ahmad Kurnia bersama tim saya dari UTB. Kami ada Adrian, ada Fajar Fatur Rahman, sama Maesa Satria Darussalam. Nah, kami minggu lalu juga udah wawancara langsung ya Pak dengan Bapak langsung di Hmm, kantor. Jadi eh, sebelumnya eh, langsung masuk ke pertanyaan teknis aja ya Pak. boleh, boleh, boleh. Baik Pak. Eh, Izin sekali lagi ya Pak untuk fokus pertama kami itu pengen memastikan gitu pemahaman kami dari sesi pertama tuh sudah tepat atau belum gitu. Terus yang kedua tuh kami ingin melengkapi alur kerja SIMO yang sudah Bapak jelaskan waktu wawancara kemarin. Nah, tapi kami tuh pengennya secara rinci gitu untuk hari ini. Terus untuk selanjutnya kami juga pengen memahami integrasi SIMO tuh dengan 4 sistem pendukung yang Bapak sebelumnya sebutkan juga gitu. Ada SAPR PSDM, terus ada pelatihan, penggajian dan absensi. Nah, kami juga pengen klarifikasi soal aktor dan hak akses di sistemnya juga, Pak. Baik, kita mulai aja ya, Pak. Bagian pertama mungkin ini kami hanya ingin memastikan saja Boleh. Simotu Pak, aplikasi untuk membuat kontrak kerja antara PT KAI dan Dirjen KA atau Direktorat Jenderal Keretapian. Lalu kontrak jadi dasar untuk KAI menagih biaya ke pemerintah karena sudah merawat aset rel milik negara gitu. Apakah itu udah benar atau belum, Pak? Ya, betul seperti itu. Konsep sederhananya seperti itu. Hmm. Terus untuk urutan prosesnya dari pertama tuh membuat kontrak dulu. Selanjutnya kedua tuh disesuaikan jumlah pegawai infrastrukturnya yang ditanggung KAI. Terus yang ketiga juga mencapai kesepakatan dengan pemerintah. Terus keempat, kontrak diresmikan. Dan kelima, KAI membuat tagihan ke pemerintah. Nah, untuk langkahnya ada yang kurang atau urutannya sudah betul atau belum, Pak? Ntar coba saya hubungi dulu temen yang di sebelah ya. Dia bisa join apa enggak ya? Takutnya ada yang kurang. Baik, Pak.
Ntar ya, ada BPO-nya atau BPO itu yang ngurusin Simonya langsung. Bentar ya, coba saya konfirmasi dulu. Bentar, bentar. Bentar ya. Ayo. Oke, selamat sore Mas Bayu. Izin Mas, ini ada dari teman-teman. Mungkin bisa dijelaskan dulu mungkin dari mana ya teman-teman. Nanti bisa sekilas ya. Terus nanti dikonfirmasi aja mau tadi yang awal langsung dikonfirmasi aja gitu. Jadi setelah perkenalan langsung dikonfirmasi ya atau tidaknya ke Mas Bayu di sini ya. Silakan. Ya Pak, terima kasih Pak Yuda. Eh, Assalamualaikum, selamat sore Pak Bayu. Sebelumnya perkenalan singkat ya dari kami. Saya Ahmad Kurnia bersama tim saya dari Universitas Teknologi Bandung. Yang pertama ada Adrian, yang kedua ada Fajar Faturrahman, dan ketiga ada Maesa Satria Darussalam. Nah, kami juga minggu lalu udah wawancara langsung sama Pak Yuda di kantor pusat KAI gitu. Langsung saja Pak, izin langsung masuk dalam SIMO itu deh, teknisnya kayak gimana. Yang Ya, pertama tuh silakan. kami tuh pengen ini sih Pak, sejauh ini tuh kan yang kami pahami eh, urutan untuk prosesnya tuh yang pertama membuat kontraknya. Oh, untuk di bagian SIMO-nya Pak, untuk di bagian SIMO itu kan membuat kontrak kerja antara PT KAI dan Dirijen KA-nya, Direktorat Jenderal Keretaapian. Lalu kontrak itu juga jadi dasar untuk KAI menagih biaya ke pemerintah karena sudah merawat aset rel milik negara. Nah, untuk pemahaman itu sudah benar atau belum ya Pak? Sudah agak benar. Benarnya sekitar 40%. 40%. Ya 50% lah Mas. Gini, nanti baca-baca di PM 59 tahun 2023 ya. Nanti dipelajari dulu di online ada di Google ya. Nanti IMO itu sendiri kan singkatannya dari Infrastruktur Maintenance and Operation. Jadi kegiatannya itu untuk menghitung terkait pengoperasian prasarana sama perawatan prasarana. Pengoperasian itu ada dua. Kan IMO dipecah dari dua, IM sama IO. IO itu ada dua. Pengoperasiannya, contoh kayak PPKA, pengatur perjalanan kereta api, pengawas peron, langsir, dan lain-lain di stasiun. Itu mengoperasikan peralatan supaya KA-nya dilayani bisa beroperasi dengan baik. Keretanya bisa jalan. Ini lewat wesel mana, jalur mana mereka yang mengoperasikan. Pengoperasian kedua ada di pusat kendali. Itu yang melayani pengendalian PPKA terpusat, pengendali terpusat, sama Pusdalopka, pengatur sama pengendali. Lah, kalau yang kedua pengoperasi IO itu ada kedua berikutnya ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu atas aset BUMN negara. Jadi IMO itu atas barangnya milik negara, tapi dioperasikan dirawat sama KAI.
Makanya by activity, by PM-nya itu ditagihkan, nanti ada analisa harga satuannya sesuai PM. Jadi kalau pemeriksaan itu atas aset, atas peraturan PM 3132 2011 itu nanti bisa dicek bahwa itu terkait pemeriksaan dan perawatan. Pemeriksaan perawatan itu by siklus. Misal pemeriksaan wesel itu disikluskan setahun 4 kali ya, itu diperiksa semua 4 kali. 1 kali pemeriksaan itu syaratnya sesuai SOP, ada sertifikat, ada data dukung, ada foto, nanti ditagihkan ke negara dengan harga analisa harga satuan. Di perawatan berkala IM itu ada 2, yang berkala sama yang korektif. Kalau berkala itu sama, by siklus, by base condition sesuai SOP. Nanti atas aset itu diperiksa, kalau ternyata hasilnya butuh dirawat, ya berarti melakukan proses perawatan. Ya, setelah dirawat, data dukungnya lengkap, sesuai SOP, punya smart card atau SIM lah bahasanya, baru bisa ditagihkan ke negara. Berikutnya terkait dengan perawatan korektif, lah itu prosesnya kalau diperiksa butuh secara berkala. Ternyata dirawat hasilnya kurang baik, tidak layak operasi, baru dilaksanakan pengembalian fungsi, penggantian material atau apapun. Seperti itu prosesnya. Nah, di SIMO sendiri itu kita prosesnya kondisi sekarang manual. Nah, itu di sistem SIMO-nya itu perhitungannya di SIMO, baik perhitungan untuk semua kegiatan. Nah, ini prosesnya perhitungannya nanti rencana semua kegiatan akan ditutup. Tapi di SIMO sekarang kondisi existing yang baru jalan itu yang ada baru pengoperasian. Nah, untuk kegiatan pemeriksaan perawatan berkala proses sedang kami kerjakan oleh baik dari teman-teman IT maupun unit teknis maupun dari kami sebagai BPO. Gitu sih, Mas. Berarti untuk sekarang ada penambahan ini apa fitur baru untuk dari sebelumnya manual ke komputerisasi ya Pak? Iya, digitalisasi. Awalnya itu kita by Excel, tergantung unit. Dan sekarang kan teman-teman unit teknis itu untuk kegiatannya sudah by aplikasi lah. Itu di SIMO nanti tinggal develop kan datanya baik untuk menurunkan data volume maupun data dukung terkait kegiatannya. Mas. Berarti itu untuk ngedatanya langsung di lapangannya langsung ya Pak untuk eh, untuk merawat aset rel milik negara nanti didata ketika udah sesuai SOP nanti itu yang untuk aktor melakukan di lapangannya siapa ya Pak? Ya kan gini Mas, aset itu kan dilintas kepemilikannya di daerah operasi atau divisi regional. Dan misalkan kalau aset itu diperiksa dirawat oleh namanya KUPT Resort di bawah DAOP, itu ada kepanjangan tangan. Dia memiliki aset yang diperiksa dan dirawat setiap bulan sesuai dengan SOP, baik perawatan secara harian, mingguan, 1 bulanan, 2 bulanan, triwulanan maupun tahunan. Itu semua sesuai SOP. Nah, itu nanti dilaksanakan oleh orang daerah, orang resort, dari daerah operasi DAOP ataupun dari divisi regional. Kondisi existing itu Mas, dilaksanakan belum ada aplikasi, semua masih proses. Lah ini sudah berjalan, aplikasinya sudah beberapa jalan, nanti tinggal menyesuaikan di aplikasi SIMO-nya untuk merekap program registrasi volumenya. Gimana Mas? Ada pertanyaan lagi? Untuk kontraknya Pak, berarti nanti disesuaikan dengan jumlah infrastruktur yang ditanggung KAI ya. Terus nanti ketika sudah diresmikan, nanti KAI yang membuat tagihan ke pemerintah, betul ya Pak? Prosesnya ini Mas, misal gini, pemerintah punya anggaran DIPA, kayak isian DIPA kayak mata anggaran itu misal 2 triliun atau enggak 100 miliar lah, 100 miliar lah. Kondisi existing ya
yang semua wilayah BUMN yang di Jawa Sumatera ini barang milik negara ini dibagi rata, itu nilainya masih di atas 100 miliar rata-rata semuanya. Tapi yang dimasukkan kontrak IPA punya DJK itu ya difilter mana yang disepakati antara kedua belah pihak, volume atau item kegiatan yang masuk kontrak. Nggak semuanya masuk. Jadi sesuai Perpres 33 tahun 2023 itu kan dari pemerintah kan kalau yang KAI dapat menugas apabila nilainya di kontrak itu ada selisih kurang bayar yang dimana KAI bisa menagihkan. Jadi ada dua skema, skema kontrak, yang kedua skemanya skema selisih kurang bayar atau backlog. Gimana, Mas Ahmad, Mas Adrian, Mas Fajar, sama Mas Aisyah? Ini yang Masih ngomongnya bingung? masih Goal takutnya ada yang bingung. ini Adrian, Fajar. sebenarnya goalnya apa? Kalian pengen apa sih sebenarnya goalnya? Pengen tahu itu buat apa alatnya gitu? Sebetulnya gini Pak, kami itu ada tugas ujian akhir semester yang emang ditugaskannya itu membuat sebuah use case dari sistem yang kami analisis di PT KAI gitu. Nah, untuk sistemnya itu nanti kami tuh buat use case diagram, nanti dari alur aktornya, terus alur sistemnya juga kami buat sendiri, terus nanti kami konfirmasi juga ke pihak PT KAI apakah sudah benar atau belum gitu. Nah, untuk kemarin tuh kami ngambilnya aplikasi Simo Pak kebetulan. Nah, yang kami tahu kemarin tuh dari Simo tuh ada 4 sistem yang terintegrasi Pak. Yang pertama tuh ada SDM, terus kedua tuh ada pelatihan, ketiga ada penggajian, dan keempat ada absensi gitu Pak. Nah, kemarin tuh kami sudah membuat juga sebetulnya Pak untuk use case diagramnya. Mungkin eh, kami coba eh, share screen mungkin ya Pak, hasil pengerjaan kami sebelumnya gitu. Apakah boleh Pak? Coba. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Eh, Izin ya Pak, sebelumnya tuh dari use case yang kami buat tuh ada empat, bukan ada 4 sistem yang untuk gambaran sistem Simonya itu. Bentar Pak. Nah, yang pertama ada sistem pelatihan KI sama absensi, pengajian sama SAP, RP, SDM yang sebelumnya telah disebutkan juga gitu. Terus yang kami identifikasi untuk aktor dalam aplikasi Simo itu yang kami ketahui itu ada 5 Pak sebelumnya. Yang pertama tuh ada cost accounting, kedua ada otoritas DJKA, yang ketiga IT support, yang keempat aktor SAP ERP, dan kelima pegawai. Nah, dari peran-peran yang telah kami identifikasi ini, apakah sudah benar atau belum ya Pak untuk kebenarannya gitu? Kalau cost accounting unit akuntansi biaya oke. Aktor utama sekaligus super admin oke. Menjalankan memantau integrasi data, mengolah kontrak. IMU itu apa? IMU nggak ada, coret aja. Semoga ada Pak. Ya, mengolah kontrak di strip aja, bukan dari kami. Kita hanya
menyediakan, terus menjalankan kalkulasi biaya pemeliharaan, oke. Menerbitkan tagihan kepada pemerintah itu bukan kami, ya enggak. Sementara yang dicoret yang IMO aja nggak apa-apa. Baik, Pak. Itu hanya menghitung proses biayanya, perhitungannya aja. Untuk penagihannya ada unit, tapi karena menunya itu kami desain developnya sekaligus untuk membantu prosesnya, ya kita buat sekali. Berarti untuk aktor yang kami identifikasi itu ada 5 ya Pak yang utamanya atau masih ada lagi? Kalau otoritas DJKA itu harusnya, kalau eksternal ada banyak sih pemakainya ke depan itu. Eksternal itu aktornya itu dari pemerintah ya DJKA sebagai regulator, nanti ada pemeriksa. Pemeriksanya dari BPKP maupun BPK. BPKB sama BPK ya Pak. BPKP sama BPK, ya. Kalau boleh tahu peran dari eksternal itu apa Pak? Yang dari BPK dan BPK. Kalau DJKA itu sebagai atau untuk memverifikasi data dukung yang kita ajukan. Misal sudah prosesnya, hitung aplikasi sudah, kita sepakati itemnya, kita kontrakkan misal 1 juta. 1 juta itu nanti kan diverifikasi sama DJKA. Oh, data dukungnya mana? Ada syaratnya 4 syarat. Ternyata data dukungnya nggak lengkap, ya nggak mau mereka membayar. Kalau datanya lengkap, sesuai persyaratan ketentuan, ya mereka baru membayar. Itu kewenangan DJKA sebagai regulator maupun sebagai verifikator. Kalau BPKP, mereka yang atas dana yang dikeluarkan oleh pemerintah, mereka wajib mereview atau memeriksa atas pengeluaran dana tersebut. Gitu. Pemerintah. Terus kalau IT support ini, ya nggak apa-apa lah ini. Standar nanti Mas Yuda, SAP, RFP, nanti Mas Yuda biar yang review. Kalau pegawai, berarti seluruh personil PT KAI, seluruh pegawai AIMO di PT KAI, gitu aja. AIMO ya Pak. Baik. Kalau misalnya untuk employee super apps atau ESA ini nanti itu tuh gerbang masuk ke IMO-nya atau bukan ya Pak? Ya betul, dari ESA support app-nya nanti buat login ke aplikasi manapun, support app-nya di ESA. Baik. Dan lanjut ya Pak. Ya. Selanjutnya tuh mungkin ini yang use case yang pertama ya Pak. Untuk use case yang kami buat atau use case diagram itu untuk yang pertama ada modul autentikasi dan manajemen akses. Nah, nanti dari cost angkuting dan aktornya ada 2 untuk cost angkuting dan IT support untuk login SSO via ESA. Terus selanjutnya IT support juga bisa mengelola hak akses dan role-nya. Terus dari sistem atau portal ESA, SSO-nya itu login via ESA juga untuk memvalidasi token dan role-nya. Nah, untuk use case atau modul yang kami buat ini apakah sudah benar atau belum ya Pak untuk autentikasi dan manajemen aksesnya? Mas Yuda bisa menjawab, Mas Yuda. Ya betul, udah sesuai. Jadi loginnya lewat SSO atau via ESA. Kemudian yang hak akses role-nya ini bukan di IT sih, sudah di cost accounting. Kalau akses role ini dia yang jadi, siapa yang jadi admin, siapa yang jadi apa itu ada di Mas Bayu. Ini udah bukan lagi di IT support. Jadi IT support itu udah nggak ada kalau di modul autentikasi. IT support itu hanya di pengembangan aplikasinya. Jadi untuk hak akses itu sudah ada di BPO atau di Mas Bayu nih di sini. Di cost accounting dia.
Oh, berarti langsung dari cost accounting-nya ya, Pak, untuk mengolah Ya, anu. sebenarnya. Ini banyak banget ya kayaknya ya. Sampai 130 halaman. Kita Eh, sampai jam berapa ini? Sebetulnya, Pak, kami yang utama-utama aja sih, Pak. Soalnya kami juga pengen Boleh, boleh. konfirmasi juga gitu. Mungkin lanjut ya, Pak. Langsung ke use case selanjutnya. Soalnya nanti untuk use case itu sebetulnya hal utama atau acuan kami untuk membuat use case diagram lainnya gitu. Kayak dari skenario, terus dari NFRS, terus ada activity diagram dan sequence tuh kami nanti acuannya juga langsung dari use case gitu. Jadi untuk sekarang kami pengen konfirmasi dan pengen tahu gitu kalau misalnya yang kami buat tuh apakah sudah benar atau belum gitu. Mungkin lanjut ya Pak, langsung ke use case kedua. Nah, untuk use case kedua nih eh, use case diagram modul integrasi sistem pelatihan KI. Nah, di sini tuh ada satu aktor cost accounting yang menarik data pelatihan dan kompetensinya. Terus nanti dari sistem ada dua, ada sistem pelatihan KI dan SAP ERP SDM yang memvalidasi gitu terkait dan terkait validasinya terkait transformasi datanya juga terus dan menyimpan dan petakan kategorinya apakah untuk interaksi use case diagramnya atau integrasinya apakah sudah benar atau belum ya Pak untuk di sistem pelatihan KI ini. Kalau apa? Kalau dari penarikannya sudah ke gambar lagi, udah gambar pecah soalnya. Kalau dari penarikan sudah benar, data ditarik dari untuk data SDM-nya, data pelatihan, data-data yang dibutuhkan kayak data informasi terkait personil itu ditarik ke Simo-nya. Nah, nanti coba ini terkait ini secara gambaran besarnya betul, tapi nanti untuk detailnya coba Oke. ke Mas Yuda ya, itu kan lagi sholat nanti biar Mas Yuda yang itu next saja. Oh, next Next, aja. ada dulu aja nih ke Mas Yuda ya, Mas Yuda kan sholat. Next Ya Mas. Pak. Mungkin dari teman-teman saya mau ada pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin dari Adrian Fajar. Mungkin boleh Adrian. Kalau untuk use case skenario-nya Pak, izin bertanya Pak, apakah langkahnya itu sudah betul sesuai yang kami buat di laporan ini atau belum ya Pak? Coba di ke bawahin dulu Mat, Yang mananya Yan? yang bawah use case skenario. Oh, yang atasnya atau yang bawah dulu? Enggak, yang barusan aja. Oh, yang barusan aja. Nah, Nah, eh, maaf, maaf. untuk use case skenario yang integrasi data, di sini kami untuk primary aktornya tuh cost accounting. Untuk yang sekunderinya ada sistem presensi, SAP, sama ERP. Nah, untuk stakeholder
dan interestnya, yaitu SIMO membutuhkan data kehadiran yang valid untuk perhitungan biaya operasi. Sedangkan untuk sistem presensinya yaitu menyediakan data kehadiran lapangan pegawai. Nah, untuk deskripsinya itu use case ini menjelaskan bagaimana SIMO menarik data kehadiran presensi pegawai infrastruktur dari sistem presensi melalui gerbang SAP ERP untuk memvalidasi ke bawah dan mentransformasinya, lalu menyimpannya sebagai dasar perhitungan komponen biaya operasi. Nah, di sini untuk triggernya itu cost accounting menjalankan sinkronisasi presensi atau jadwal sinkronisasi hingga tercapai. Nah, untuk relationship-nya yaitu association, cost accounting, sistem presensi, SAP ERP. Nah, di sini untuk include-nya itu validasi dan transformasi data. Nah, untuk gambaran secara kasarnya Pak, apakah use case skenario-nya tuh sudah sesuai atau belum ya Pak untuk alurnya? Kalau cost accounting menjalankan sinkronisasi, kalau sinkronisasi itu otomatis kan. Ya. Tiap bulan data turun, nanti dia baca ke semua source baru itu. Nggak ada, kami tidak ada ngeklik sinkronisasi, nggak ada. Itu poin satunya dibenerinnya. Baik Pak. Terus Simo mengirim data kehadiran ke sistem, nggak ada. Simo itu menerima, nomor 2, nggak mengirim. Terus ketiga, nah kan di ESA itu sebenarnya 0,23 ya. Di ESA kan ada kehadiran presensi. Presensi itu nanti ditarik ke Simo. Simo itu juga poin 4 tidak memvalidasi. Simo menerima data. Nah, Simo juga nggak menyimpan. Simo hanya menarik generate link-nya untuk bisa dibuka dari aplikasi presensi atau ESA. Nah, poin 6 tidak ada status sinkronisasi. Nanti coba tanya ke Mas Yuda ya untuk detailnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi secara ininya mah kurang lebih SIMO tuh hanya menarik data-data dari setiap sistem yang lain gitu ya Pak. Ya betul. Berarti tidak menyimpan. Mungkin bisa lanjut Ahmad ke use case yang selanjutnya aja. Mungkin lanjut ya Pak untuk cek selanjutnya ada sistem penggajian. Nah, pengen tahu sih Pak data yang dari diambil si Motu dari sistem penggajian, misalnya gaji pokok, tunjangan atau komponen pendapat lain tuh langsung secara real time masuk ke Simonya atau secara berkala ya Pak. Soalnya untuk modul integrasi sistem penggajian kami itu dari cost accounting tarik data penggajiannya, terus ada 2 sistem yang memvalidasi dan transformasi datanya dan simpan komponen gajinya gitu. Apakah dari yang tadi misalnya gaji pokok, tunjangan dan yang lain itu data yang masuk ke Simo itu otomatis real time atau secara berkala ya Pak? Ini kita sepakati kalau tariknya misal bulan tanggal berapa bulan berikutnya, misal tanggal 1 bulan berikutnya. Nanti data SAP, penggajian itu dari SAP HR ya. SAP HR diturunkan, ditarik, nanti baru diolah di database, baru nanti turun ke Simo. Nanti teknisnya ke
Teks detailnya kok Mas Yuda ya. Jadi untuk cara garis besarnya apa? Nanti ditarik sama SAPR PSDM dengan menyesuaikan jadwalnya ya Pak. Ya, Tapi sudah ada untuk mohon maaf Pak. Izin Pak, kalau untuk diagram atau modul yang kami buat ini, apakah ada dikoreksi atau mungkin perlu penambahan Pak? Atau nanti ini kok Mas mungkin Yuda. ada Ini kan ini ke Mas Yuda aja nanti ya, karena terkait dengan sistem dalamannya. Kalau Hmm, saya ini Mas, unit terus accounting itu terkait eh, gimana sih BRIS Pro-nya, gimana sih cara pemikirannya secara aturan, secara regulasi. Nah, kami itu menerjemahkan dari itu nanti teman-teman IT yang cari solusi itu dari sistem mana kemana kemana. Logiknya lah secara itu. Kalau dari kami, logik secara umum, karena kami kan unit cost accounting kan terkait dengan logiknya secara umum seperti ini. Nanti secara IT yang menyesuaikan teman-teman IT. Baik kesepakatan misal di ada permasalahan kayak seperti ini nanti IT yang memberi solusi dari sistemnya saya diturunin kapan itu kemana-kemana pun IT sesuai kesepakatan nanti IT kan menawarkan ke kami ya kami itu secara garis besar dan detail gitu. Kita bikin flow secara detail kayak gitu. mungkin dari Fajar ada pertanyaan mungkin terkait Oke, izin masuk. Apakah ada suaranya? masuk. Mungkin kita izin Pak untuk melanjutkan ke sistem selanjutnya. Mungkin alurnya yang ingin kita konfirmasi. Kita ke sistem yang bawah, Mat. Coba yang belum, Mat. Mungkin ini Pak, yang model integrasi SAP ERP SDM mungkin secara alur. Secara alur untuk yang sebentar. Mungkin secara alur kan dari untuk modul integrasi SAP ERP Unity kan kalau dari diagram yang kita gambarkan ada dari sinkronisasi data master yang kita ambil dari data SAP ERP SDM. Lalu di sini tuh secara sistem tuh kan untuk memvalidasi datanya tuh oleh sistem, lalu nanti dari sistem memperoleh basis data masternya. Lalu di sini tuh kalau misalnya ada ketidaksesuaian dari isi data tersebut, nanti dari sistem tuh akan menggabungkan atau memperbarui dengan data yang sudah dilengkapi kayak gitu. Apakah kalau dari si sistem alur ini sudah cukup Pak atau ada yang perlu diperbaiki? Sudah aja Mas ya detail integrasi dengan ERP-nya. Izin Pak, tadi suaranya kurang terdengar. Nanti ke Mas Yuda aja terkait ini ya, terkait modul integrasinya. Bukan terkait detail seperti apa ketarikannya dari master mana, dari mana validasinya nanti ke
Mas Yuda Yuliana. Apa sudah cukup, Mas? Nanti tinggal nunggu Mas Yuda aja terkait dengan teknis di sistemnya. Ada lagi nggak? Ada lagi atau nunggu siapa? Mas Ahmad. Sebelumnya ini Pak, eh, kalau untuk di keamanan datanya mungkin ini Pak, eh, mengingatkan di proses Simotu menyangkut gaji pegawai dan hubungan dengan pemerintah ya Pak. Nah, ada aturan khusus soal ini nggak Pak? Siapa saja yang boleh mengakses data tersebut gitu Pak? Dari IT udah itu ngasih NDA. NDA untuk syarat mengakses sama tanda tangan bermaterai. Jadi setiap orang wajib menjaga kerahasiaan. Termasuk nanti di klausul kontraknya kan sudah ada. Hmm. Sebelumnya ini Pak, mau nanyain gitu terkait eh, dokumen. Kalau misalnya di K itu ada dokumen tertulis yang bisa kami pelajari nggak Pak sebagai pelengkap itu?
Misalnya kayak yang sebelum tadi Bapak sebutkan juga yang pertama, terus yang SOP itu atau manual penggunanya tuh kayak dokumen resminya atau dalam bentuk dokumen resmi itu untuk SOP apakah ada atau enggak ya Pak? Untuk storage-nya itu apakah boleh diakses atau enggak ya? Untuk SOP ya, nggak apa-apa, Ya. WA saya aja. Datanya. Catat WA Untuk saya. boleh Pak. Oke, udah bisa mulai lagi, sorry ya baru sholat tadi. Gimana Oh, gimana sampai mana ini? Jadi Pak, Gantian aku susul lagi. Ya boleh. Ini IMU dicoret aja, nggak ada IMU. IMO aja. oh baik Pak, nggak ada. Langsung diedit aja. Oh siap siap. Nanti langsung diedit aja Pak. Kalau IMO tuh nggak ada ya, IMO aja ya. Iya di semua dokumen ya. Terus. Ada banyak Pak kalau untuk IMO sih. Sebelumnya ini Pak mau nanyain lebih ke alur teknisannya sih. Boleh. Ya Boleh. untuk use case diagram yang modul kalkulasi biaya pemeliharaan ini Pak, kan ada satu aktor, ada yang pertama ada cost accounting, yang kedua ada dari sistemnya gitu, ada SAP sama ERP, SAP ERP. Nah, dari aktor cost accounting ini kan dia tuh mengkalkulasi biaya pemeliharaannya, terus nanti dari SAP ERP-nya tuh mengambil data yang terintegrasi, terus di filtering pegawainya dan keterampilannya. Nah, untuk modul yang kita telah buat ini, apakah ada yang perlu diubah atau direvisi Pak mungkin tambahannya? Udah benar sih. Kalau untuk kalkulasi dia ambil data dari SAP, terus nanti ya betul ada filtering dari pegawai dan bukan keterampilan ya. Itu lebih ke apa ya itu namanya tuh? Coba. Bukan keterampilan kemarin tuh gue cek tuh. Eh apa ya, Mas Bayu masih ada nggak ya? Keterampilan, bukan keterampilan. Wait. Kan sertifikasi gitu ya. Coba ya. Bentar. Semua. Dia ini sih apa? Bukan keterampilan, dia sertifikasi. Nanti ya keterampilannya jadi sertifikasi itu aja. Bukan keterampilan ya Pak, tapi sertifikasi ya. Sertifikasi ya, sertifikasi dia bisa apa aja gitu loh. Sertifikatnya itu sesuai nggak dengan pekerjaannya. Oh, wow. Gitu. Sertifikatnya sesuai atau tidak dengan jabatannya gitu. Oh, dengan jabatannya. Apa? Posisi atau jabatan. Ini ada berapa ya ininya? Untuk modul kelas diagramnya Pak, ada Ada banyak atau ada berapa? ada 8 Pak, 1, 2, 3. Oh ya, boleh sok. Lanjut. Ada 9 Pak, maaf. Boleh sok. Sampai ini aja berarti ya, diagram aja ya, nanti kalian kembangkan aja ya. Baik Pak.
Sisa berapa lagi nih? Sebelumnya tadi yang ini Udah sama Mas Bayu ya? ya, kita lanjut ke Yuk, Yuk, gimana Bay? itu berarti itu berdasarkan sertifikasi kecakapan sesuai dengan bidang. Nah, itu sertifikasi, ya, sertifikasi ya, sertifikasi kecakapan. Nah, bener, emang harus ahlinya sih yang ngomong. Cakapan. Sertifikasi kecakapan gitu ya. Teman-teman catat aja notulennya mungkin. Kalian baik ada Pak. yang jadi notulen. Kita lanjut ke use case diagram selanjutnya Pak. Yuk, yuk, langsung. Terus untuk yang modul maaf Pak, untuk modul yang ini ada modul manajemen kontrak. Tadi itu IMU nggak ada ya Pak? IMU aja ya? IMU dan Ya, nggak aset. ada IMU tuh hilangin. IMU dan aset berarti ya Pak? Manajemen kontrak IMO lah ya, Mas Bayu, nggak ada asetnya. Kontrak IMO aja. Oh, kontrak IMU aja ya Pak? Kontrak ini aja. Kontrak ini aja. Yuk, yuk, langsung, langsung. Terus ada tiga aktor ya Pak. Yang pertama tuh ada cost accounting yang mengelola kontrak IMO-nya, eh, yang nanti tuh dia tuh menarik data pegawai, menarik data master pegawai dari SAP ERP. Terus dari cost accounting juga mengelola data aset infrastruktur. Terus nanti dari otoritas DJKA-nya dia juga mengelola kontrak imunnya gitu. Apakah itu udah benar atau belum ya Pak untuk terkait use case manajemen kontrak imunnya? Kayaknya data aset juga keluar dari SAP sih ini. Dia Hmm, nggak Ya mengelola, itu dia kan narik SAP. Datanya semua keluar dari SAP sih. berarti langsung dari SAP apa untuk Hmm, 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 datanya? hmm, hmm, hmm. Hmm. Kita lanjut aja Pak. Hmm. Selanjutnya tuh ada ini udah ya. Terus selanjutnya ada modul billing dan verifikasi tagihan ke DJK-nya. Ada dua aktor. Yang pertama ada cost accounting yang ngedengeret billingnya dan monitoring dan pelaporannya. Terus nanti dari sistem juga dari dari aktor, maksudnya dari aktor otoritas DJK-nya memverifikasi tagihan sekaligus revisi tagihan. Nah, untuk modul billing dan verifikasi tagihan ini untuk use case-nya apakah sudah benar atau belum ya Pak? Apakah ada tambahannya mungkin revisi? Mas, baik kalau misalnya tagihan nantinya di Simo kayak gimana Mas? Jadi di generate dulu ya dari Simonya ya, kalau nggak salah ya. ya yuk Yang dari di semuanya ditarik, generate ya. semuanya ditarik, ditarik ya di generate. Ditarik, terus nanti di verifikasi sama DJKA ya. Gitu. Ya bener sih ini. Ya betul. Yuk, yuk Tapi kan di set lanjut. dulu mana yang masuk kontrak, mana nggak kontrak. Betul, di generate, terus di monitoring pelaporan mungkin ya, yang kontrak dan bukan kontraknya mungkin ya. Di monitoring. Oh, Di monitoringnya itu kan nanti kalian ada monitoring dan pelaporan tuh, mana kontrak dan bukan kontrak kan di situ gitu. ya.
Dari teman-teman lain mungkin ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut. Izin bertanya, Pak Yuda, berarti ini tuh untuk use case diagramnya sudah sesuai ya Pak? Tidak ada revisi ataupun Mm-mm. penambahan? Sesuai. Cuma di monitoring pelapor ini nanti di actionnya didetailkan ada kontrak dan non kontrak gitu aja sih. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Boleh Pak, mungkin dilanjut ke use case diagram yang selanjutnya. Sudah Pak. Beres ya? Ini beres ya? Kalau misalnya udah beres, nanti mungkin dokumennya bisa dikirim ya. Takutnya masih ada kata-kata yang memang tidak sesuai atau lain sebagainya gitu. Nanti kita bantu review sekilas. Belum nanti kalian laporkan ke dosen kalian gitu ya. Ya, Baik Bapak. paling baik Pak. Paling mungkin itu aja sih Pak eh, yang bisa buat wawancara sekarang. Kalau mungkin dari saya cukup, mungkin dari teman-teman lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Izin masuk Pak. Tadi itu ada salah satu use case diagram yang belum belum dipastikan apakah sudah sesuai atau belum, yaitu di bagian payroll Pak. Mungkin bisa ke atas dulu Mas. Use case yang ketiga. Mana Mas? Yang mana Yan? Aduh. Yang atas itu sebelum yang ini, sebelum manajemen. Pelan-pelan, pelan-pelan Man. Oh pelan-pelan, maaf maaf. Sebelum manajemen. Nah ini juga belum Man. Oh belum. Nah, di sini Pak, ini terkait use case diagram yang modul integrasi SAP, ERP sama SDM. Nah, di sini tuh ada dua aktor, yaitu cost accounting, yang dimana di sini cost accounting itu mensinkronisasi data master, yang dimana include validasi transformasi data untuk dan memperbarui bisnis basis data master sama resolusi konflik. Nah, di sini tuh apakah sudah sesuai Pak untuk diagramnya Pak? Atau ada revisi Pak? Ya, ya benar udah sesuai.
Emang semua data itu integrasi ke SAP gitu aja sih Mas. Semua data yang ada di Simo itu nanti integrasinya ke SAP gitu. Jadi nggak ada yang di upload manual atau lain sebagainya. Semua data bersumber dari SAP gitu. Oke, paling itu aja sih Pak. Itu yang tadi belum sempat review gitu. Mungkin sekian. Nah, dari yang lain ada tambahan nggak? Ya, cukup kayaknya ya, nggak pada jawab. Eh, mungkin terakhir mungkin dari saya Pak, kalau misalnya nanti setelah kami analisis yang tadi kami harus perbaiki satu dan dua hal beberapa, nanti kami hanya perlu nanti klarifikasi aja Pak ke Bapak, nanti apakah Bapak berkenan gitu nanti direvisi langsung sama Bapak lewat via chat WhatsApp. Boleh nanti ada beberapa masukan mungkin ya. Coba dikirim aja mungkin ya. Kalau sudah Baik, oke nanti di ini dikabari gitu. baik Pak. Mungkin itu mungkin semua pertanyaan dari saya mungkin Pak. Terima kasih banyak Pak Yuda dan Pak Bayu. Mungkin saya kembalikan izin sebelumnya mungkin itu penutupan dari saya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih semuanya. Izin, Lip. Terima Terima kasih kasih Pak. Pak. Liar, Aji Aican lalaunan mat. ngomong Scrollnya li, lalaunan mat. Aji, sia liur ura, ura, bro. ura, payroll mah emang kocak emang ya. Ah ya, Sebelah Eta mana sok? luhureun nu bieu, pembayaran luhureun nu bieu ge eta pembayaran. can ditanyakeun ka si Bapak. Anu luhureun integritas sinkronisasi data. Eta ge encan. Nah, di Ini luhureunna masih direkam. encan eta teh. Tadi kan kata Pak Bayu teh mangga ditanyakan untuk hal teknis itu nama sistem nama ke Pak Yuda karena dia Iya masih hanya di direkam. bagian logikanya aja. Masih direkam coy itu. Lihat di kanan, di kiri. Oh iya, Pindah. Terima kasih Pak. terima kasih Pak. Pindah Google Meet. Assalamualaikum.